Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda. Bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengadakan ibadah gerakan pemuda dalam kanal YouTube GPIB Marturia Lampung. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, rekan-rekan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari lagu Mars Gerakan Pemuda. Rekan-rekan pemuda, kita akan memulai ibadah, namun sebelumnya rekan-rekan dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Rekan-rekan pemuda, sekarang masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 5, bait pertama sampai dengan kedua. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami layak datang kepadamu. Kami mau serahkan Bapa ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda, masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 72, ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menembus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Demikianlah pembacaan Mazmur. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan kembali bernyanyi dari Gita Bakti nomor 18, bait pertama sampai dengan yang kedua. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasamlo. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul totoban dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Dan Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Rekan-rekan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Miss Pelietimu Sonobogar. Rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Allah. Bacaan kita pada saat ini mari kita siapkan dari kitab Injil menurut Matius pada pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kitab Injil menurut Matius pada pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Jika kita sudah menemukan bacaan Alkitab kita, mari kita siapkan diri kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami tentang kekayaan firman Allah, sehingga hidup kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang setia, tapi kami juga menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Injil menurut Matius pada pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, yang menyatakan, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, ada hal yang menarik ketika kita bersama-sama membaca kitab Injil menurut Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-5 ini. Yesus memberikan sebuah penegasan dalam bacaan itu, yaitu tentang lembaga Alkitab memberikan judul adalah hal menghakimi. Nah, ditujukan kepada siapakah bacaan ini? Nah, kalau kita melihat konteks bacaan ini sebenarnya diajarkan oleh Yesus pada waktu itu dengan konteks di mana ada banyak orang-orang Yahudi yang saat itu merasa ketika mereka sudah melakukan hukum Taurat dengan benar, mereka kemudian merasa bahwa mereka sudah menjadi orang yang paling benar. Nah, karena mereka merasa diri mereka sudah paling benar, mereka kemudian menjadi pribadi yang suka menghakimi orang-orang non-Yahudi. Dan mereka mengatakan bahwa orang-orang itu tidak benar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang benar. Mereka mulai menghakimi orang lain dan mengukur orang lain menurut kacamata mereka. Nah, inilah yang kemudian Yesus gambarkan dengan sebuah perumpamaan yang sangat menarik. Ada perumpamaan yang kita baca tadi yang menceritakan tentang dua orang, di mana satu orang memiliki selumbar di matanya. Jadi kalau selumbar dalam bahasa Yunani itu karpos, yaitu serbuk kayu yang sangat kecil. Nah, serbuk kayu ini diperoleh ketika menggergaji kayu. Nah, itu jadi merujuk pada sebuah objek yang kecil. Nah, kemudian juga di situ dikatakan ada satu lagi yang memiliki balok begitu ya, balok di matanya. Nah, balok dalam bahasa Yunaninya itu dokos, yaitu balok yang biasanya digunakan untuk menyangga sebuah konstruksi bangunan. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana balok yang besar itu ada di mata seseorang sehingga dia berusaha untuk mencari selumbar di mata orang lain. Sudah pasti tidak akan bisa, karena harusnya ia menyingkirkan terlebih dahulu balok yang ada di matanya, kemudian bisa melihat selumbar di mata orang lain. Nah, ini yang kemudian Yesus ingin katakan, bahwa pesan yang sangat penting dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini adalah bagaimana seseorang sebenarnya ketika ia sadar tentang dirinya, ia tidak boleh menjadi pribadi yang merasa dirinya sempurna. Sehingga ia melakukan penghakiman menurut
kacamatanya sendiri, padahal dia sendiri tidak tahu kecenderungan manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Nah, ketika Yesus mengatakan jangan menghakimi, itu bukan berarti Yesus mau mengatakan kita tidak boleh mengkritik, bukan. Tetapi maksudnya di sini adalah masing-masing orang sebenarnya harus menyadari bahwa ketika ia mau memberikan penilaian buat orang lain, maka sebenarnya ia juga harus menyadari apa yang sebenarnya ia ingin katakan dan sebenarnya juga apa yang sudah ia kerjakan. Sehingga di dalam hidup ini, seperti yang dikatakan di dalam bacaan kita tadi, bahwa karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi menurut ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Jadi sesuatu yang kita gunakan dalam bingkai untuk menghakimi itu juga yang sebenarnya diukur kepada kita. Nah, yang kemudian diingatkan juga bahwa bagaimana kita bisa tahu tentang orang lain jika kita tidak bisa mengoreksi diri kita. Bagaimana kita bisa menilai, mengkritik orang lain sedangkan kita tidak menilai, mengkritik tentang diri kita. Nah, rekan-rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua sebagai orang-orang muda yang bisa dikatakan bahwa kita punya kemampuan yang sangat luar biasa karena usia kita muda, kita memiliki kecepatan yang sangat luar biasa, produktif gitu ya, kemampuan intelektual yang masih segar begitu ya. Nah, di masa-masa seperti itu kecenderungan kita terkadang lebih sering, bisa saja ya, cenderung lebih melihat, wah ini banyak kurangnya, ini seperti ini. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya sudah kita lakukan? Apa yang sebenarnya sudah kita kerjakan? Kita diajar untuk melihat bahwa ketika ada yang tidak sempurna dari orang lain, ketika ada yang kurang dari orang lain, di mana kita bisa ada di situ untuk menjadi seseorang yang memberikan kritikan, maka seharusnya kita tidak hanya sekedar mengkritik, tapi bagaimana kita juga ada di sana untuk menjadi bagian yang menyempurnakan pekerjaan itu. Menjadi bagian yang membuat pekerjaan itu sendiri atau hal-hal yang menurut kita tidak baik itu bisa menjadi baik dengan kehadiran kita. Nah, ini tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Rekan-rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, persoalan penghakiman itu adalah milik Tuhan. Karena kita tidak bisa dengan kata lain mau mengatakan orang lain itu sudah nggak paling benar dan kita yang paling benar. Nggak bisa kita katakan seperti itu. Masing-masing orang itu diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Oleh karena itu apa yang harus kita kerjakan ketika kita ada di dalam kebersamaan dengan orang lain? Oke, ketika Anda melihat orang lain tidak benar, hadirlah di sana untuk menjadi bagian, memberikan support, memberikan dukungan, memberikan topangan untuk membuat yang tidak benar itu menjadi benar. Bukan yang tidak benar tadi menjadi semakin hancur. Atau bukan yang tidak benar tadi semakin kacau. Karena kalian tidak mau terlibat di dalamnya. Ini tantangan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pemuda-pemudi Kristen di masa sekarang ini? Kita diingatkan untuk bisa menilai orang lain. Mari kita lihat diri kita terlebih dahulu. Apakah yang sudah saya kerjakan? Benarkah yang sudah saya lakukan? Seberapa jauhkah yang saya kerjakan untuk memperlengkapi saudara-saudara yang lain? Rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan bisa hidup seorang diri. Kita membutuhkan orang lain. Dan kesempurnaan kita itu ada karena orang lain.
Karena itu, di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus, mari kita lakukan peran dan tanggung jawab kita sebagai pemuda yang percaya kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain saya mau mengatakan, kalau kita lihat persekutuan gerakan pemuda kita kurang aktif gitu ya, atau kurang yang menurut kita ada sesuatu ini kayaknya supaya ada sesuatu yang harus kita gerakkan. Jangan cuman jadi penonton, jangan cuman jadi pengkritik, penilai. Mari lebur dirimu, bantu, topang, berikan apa yang bisa kita kerjakan. Supaya apa? Pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita melalui diri kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Rekan-rekan, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 68, bait pertama sampai dengan kedua. Rekan muda yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena kami sebagai anak-anak muda masih diperkenankan kembali untuk dapat beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus berkenan kiranya memberkati kami, sehingga peribadahan kami saat ini sekalipun kami melakukannya melalui online, Tuhan kiranya memberkati, sekalipun kami tidak bersama bersekutu, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Roh Allah yang kudus menyentuh hati dan pikiran kami, memungkinkan kami semua untuk dapat beribadah dalam sukacita pada saat ini. Karena itu Bapa, saat ini ketika kami boleh melakukan ibadah ini, biarlah firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan mengingatkan kami, agar kami menjadi pribadi yang tidak hanya menjadi manusia yang memberikan kritikan, penghakiman bagi orang lain, tapi justru kami sadar bahwa kehidupan kami seharusnya melakukan hal yang benar dan menjadi bagian yang menyempurnakan pekerjaan orang lain. Jikalau ada yang tidak benar, kami ada di sana Tuhan untuk memberikan nasihat, membuat yang salah menjadi benar dengan cara kami yang memberikan nasihat dan teguran, bahkan dengan cara kami untuk memperbaiki apa yang salah. Kami tidak hanya menjadi pribadi yang merasa diri paling benar Tuhan, tapi kami menyadari bahwa ketidaksempurnaan kami dan ketidaksempurnaan orang lain menjadi sempurna ketika kami boleh saling memberi satu dengan yang lain. Tuhan, saat ini juga kami berdoa dan menyerahkan untuk keberadaan pemuda-pemudi Kristen yang ada di dunia, dan secara khusus pemuda-pemudi gereja khususnya, persekutuan yang ada di semua gereja untuk anak-anak muda dalam gerakan pemuda, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di mana Tuhan kami diminta untuk dapat memberi diri kami, mari Bapa, kiranya hikmat-Mu senantiasa memampukan kami, sehingga kami boleh ada untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Berkati para pengurus dan anggota yang ada. Di saat pandemi seperti ini Tuhan,
kami juga bergumul untuk bangsa kami, pemerintahan kami Indonesia. Bukan hal yang mudah Bapa bagi para pemimpin kami untuk memikirkan kehidupan bangsa ini. Karena itu kami dengan segala kerendahan hati meminta kepadamu Tuhan, berikan hikmat dan bijaksana, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, sehingga pergumulan bangsa ini Bapa bisa segera diselesaikan. Harapan dan kerinduan kami, COVID-19 ini bisa lenyap dari muka bumi, sehingga kehidupan yang normal boleh kembali menjadi bagian hidup kami. Saat sekarang ini Bapa, jikalau kami ada di tengah-tengah situasi dimanapun kami harus memperketat protokol kesehatan, biar Tuhan mampukan kami melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa dan menyerahkan secara khusus, memohon kasih sayang-Mu untuk anak-anak GP yang ada di Marturia, memberkati para pengurus dan anggotanya yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang isoman di rumah mereka masing-masing, mereka yang berada dirawat di rumah sakit. Tuhan pulihkan mereka semua. Bahkan para tim medis, Tuhan Yesus menolong, berikan hikmat sehingga mereka mampu terus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Rekan-rekan, kita akan memberikan persembahan. Dalam pemberian persembahan ini, rekan-rekan bisa menggunakan GoPay dengan men-scan QR Code atau dengan mentransfer persembahannya ke nomor rekening yang tertera dalam layar monitor. Sebelum memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 83, bait pertama sampai dengan kedua. Rekan-rekan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Bapa, kalau sebentar kami sudah memberikan persembahan ini, biarlah persembahan kami ini boleh berkenan bagi kemuliaan nama-Mu dan juga menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Rekan-rekan pemuda, kita akan masuk dalam warta gerakan pemuda. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Miss Pelitimus Sonobogar yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu dan juga keluarga. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti ibadah gerakan pemuda pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga selalu memberkati kehidupan rekan-rekan sekalian. Warta yang ketiga, terkait dengan penyebaran COVID-19 dan program PPKM pemerintah. Untuk itu, ibadah gerakan pemuda saat ini dilaksanakan secara daring, dan untuk ibadah secara luring masih belum dapat dilaksanakan sampai batas waktu ditentukan. Demikianlah warta gerakan pemuda pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah gerakan pemuda pada hari ini. Rekan-rekan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan amanat pengutusan. Rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kembali lagi dalam tugas dan tanggung jawab kita. Ingatlah, dimanapun kita hadir, mari berikanlah apa yang bisa kita beri untuk pembangunan tubuh Kristus. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Allah